firman Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Allah Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seru
Saudara, bila kita pandang hidup kita ini tidak terbatas di hadapan Tuhan, tetapi rela meninggalkan kerajaan yang untuk hidup kita, rela meninggalkan untuk hidup kita, agar hidup kita ini berkemenangan dalam nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Sebab kasih-Mu sungguh mulia Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib bagi Tuhan, bagi kami Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bila kita pandang hidup kita ini akan disiksa karena dosa kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan hidup kita ini menjadi menang. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita angkat Tuhan, sebab kasih mulia sungguh. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia. Mari kita angkat puji dengan iman sama nama kasih Tuhan. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita kembali angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia. Teruskan nama mengasihi, pengorbananmu ya Tuhan, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah
Raja segala Raja buat kami. Terpujilah Tuhan sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat bagi kami. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kehebatan, dahsyat, mujizat dan ajaib yang kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selain kami bersorak memuji meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang mau bersorak memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Mau bersorak bagi Tuhan selalu? Amin. Haleluya. Sekarang udah berdiri, mari kita memuji nama Tuhan bahwa di dalam Tuhan adalah hanya Tuhan Yesus yang menjadi jalan dan kebenaran. Haleluya. Allah yang maha besar. Haleluya.
bersama lagi di hadapan Tuhan. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Tuhan Raja yang Maha Besar. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, dipersilakan duduk kembali saudaraku. Saat ini kita akan memberikan terbaik buat Tuhan. Mari kita sebahan kita bertugas untuk menjadi. Mari kita bersetulang doa. Terpuji Engkau ya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Terlebih berkat dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kami. Terlebih pada saat kami akan mempersembahkan kami, berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, berlipat berganda melalui kesehatan, berkat dan pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, ternyata rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan aku rindu, Tuhan
Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu akan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Tuhan aku rindu. Kami rindu Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu akan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul bersama, bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang memberi kami pengertian, pemahaman yang benar, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini, yang kami dengar hari ini, jatuh di tanah yang subur, yaitu di hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh berakar dan berbuah sangat banyak dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, yang Engkau urapi Tuhan, dan Engkau singkapkan setiap rahasia firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita di awal bulan Juli ini oleh beribadah bersama. Sudah setengah tahun kita lewati tahun 2023, dan hari ini kita ada di sini karena kasih Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita baca satu ayat saja hari ini. Ini saya buat menjadi tema bulan Juli, satu bulan ini di ibadah-ibadah komsel kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17.
Ini ada satu ayat kita baca secara bersama-sama. Kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat 17, 1, 2, 3 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tentunya ini bukan hanya kepada jemaat di Efesus, tapi ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang tentunya disampaikan bagi kita semua. Firman Tuhan ini saya sudah bagikan waktu hari Selasa di ibadah komsel, tapi kami tidak banyak waktu komsel itu, hanya beberapa orang saja. Kayaknya kami hanya 4 orang atau 5 orang kemarin itu. Maka saya kembali menyampaikannya pada hari ini. Nah, balik kita darmailoholania di Alkitab elektronik bahasa Nias imane ibu doami ba mifariso hadiah jomasi joaya. Ada 2 hal yang kita perlu belajar pada hari ini supaya firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama adalah ada dikatakan jangan bodoh, dan yang kedua mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini Bapak Ibu bukanlah berbicara mengenai bodoh secara intelektual. Apakah dia tidak sekolah dia dibilang bodoh? Bukan itu. Ya, sama seperti sering kita dengar mengatakan bahwa dewasa rohani itu bukan dilihat dari umurnya, tapi dewasa rohani itu dilihat dari hubungannya dengan Tuhan setiap hari. Sama juga dengan yang dikatakan janganlah bodoh. Sebab itu jangan bodoh bukan berarti bodoh tidak bisa membaca, bodoh tidak sekolah dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat beberapa bagian dari firman Tuhan ini untuk kita mengerti supaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu bodoh, benar-benar tidak terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita lihat yang pertama dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 13 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, ini adalah seorang raja yang memimpin bangsa yang besar pada waktu itu. Dan sudah pasti seorang raja yang dipilih sebagai seorang raja adalah orang yang bagus. Sering kita dengar kalau orang-orang Nias, kita orang Nias ini menjadi punya jabatan yang bagus, kita akan katakan orang-orang terbaik, putra-putra Nias yang terbaik. Dan pada zaman itu tentunya Saul ini adalah orang yang terbaik yang dipilih menjadi raja pada masa itu. Tetapi firman Tuhan berkata apa kepadanya? Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nabi Samuel menegur keras Raja Saul pada waktu itu. Dan ini yang berakibat nanti Raja Saul ditolak menjadi raja. Karena apa? Ternyata Raja Saul lebih memilih mendengarkan apa kata orang pada waktu itu daripada mendengarkan perintah Tuhan, daripada taat kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya, perangilah bangsa Amalek, tumpas mereka semua dengan ternak-ternaknya. Tetapi pada waktu alih-alih dia bilang, dikumpulkan semua kambing domba yang tambun, yang gemuk, yang bagus. Alasannya itu sangat baik. Dikatakan apa? Nanti ini kami akan persembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan kepada Tuhan. Tetapi Samuel mengatakan, engkau tidak taat
taat kepada Tuhan. Perbuatanmu itu bodoh. Maka apa yang dikatakan oleh Petrus kepada mahkamah pada waktu dipanggil, dia berkata, manakah kita lebih pilih, taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Tetapi kami, dikatakannya, kami akan taat kepada Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang melakukan semuanya sesuka hatinya, suka-suka hatinya. Dan orang akan mengatakan, ini kan hidup saya, apa urusan kamu dengan hidup saya? Iya, memang gak ada urusan dengan hidup Anda. Tapi Anda harus tahu bahwa firman Tuhan, Anda akan diperhadapkan dengan Tuhan suatu hari kelak. Maka hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita apa? Supaya kita tidak dikatakan bodoh perbuatanmu itu. Marilah kita memilih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak berbicara mengenai dia kuliah sudah S1, S2, S3, dia punya jabatan yang bagus secara struktural. Bukan berbicara mengenai itu. Tetapi bodoh yang dimaksudkan, sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Ataukah belum? Tapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini semuanya orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita belajar satu persatu. Saya mengatakan bahwa saya juga tidak sempurna dalam melakukan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Tetapi saya belajar setiap hari. Mari belajar bersama-sama. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil lakukan. Dan saya percaya bahwa ketika kita rindu melakukannya, Roh Kudus pun memampukan kita melakukan kebenaran. Amin. Saya tahu orang akan mengatakan sulit melakukan kebenaran itu, Pak. Sulit. Tapi tidak ada yang sulit. Kita pelan-pelan melakukannya. Mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, Matius 7 ayat yang ke-26. Matius 7 ayat 26. Dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan pada waktu itu, yang dikatakan ada Soniha tua-tua, Soniha Sigoto. Niasa tua-tua ada di fase pneumonia pada Tegara. Wailawa bisa bele-bele, pamole parle adu pneumonia ada. Banyak semua ada di fase pneumonia pada Tegara. Batu hari nang bisa bele-bele, mole, padu dan besar kerugiannya. Pahezoi faidobe ni hadao, ni asa tua-tua mege badai faidobe ya, ni asa modomo tarwai lo balangi, ba ifalua dalam aliado, lamano ni asa tua-tua da. Bai mana ni asa modomo tarwai lo balangi, bala ifalua padala faidobe ya, ba ni asa mazaki pneumonia badete kau. Bapak Ibu, memang saya tahu sekarang kan banyak rumah dibangun di pasir. Tetapi kan digali fondasinya, dikasih tapak baja supaya kokoh. Tapi yang dimaksudkan di sini dia bangun itu sembarangan saja, sembrono. Dan dikatakan bahwa orang yang mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang demikian. Karena kita semuanya adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik buat dia. Amin. Bapak Ibu saudaraku, ini sangat sederhana sekali. Tetapi
Ini sangat tegas dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, dia sama dengan orang yang lagi-lagi bukan masalah dia punya pendidikan, dia sudah SD, SMP, SMA, bukan masalah itu. Malah firman Tuhan mengatakan apa yang bodoh menurut dunia dianggap Tuhan untuk mempermalukan mereka yang bijak menurut apa kata dunia ini. Mungkin kita orang-orang yang dalam tanda kutip kata orang kita lemah, tapi kita di hadapan Tuhan sangat berharga. Amin. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi bukan berbicara apa keadaan kita, bagaimana hidup kita, bagaimana ekonomi kita, enggak. Tetapi apakah kita taat kepada firman Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, ini masih yang pertama mengenai janganlah kamu bodoh. Matius 25 ayat yang ketiga. Matius 25 ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Perumpamaan ada 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh itu dikatakan mereka membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Ada hari itu yang berkata waktu konser jemaat mengatakan begini. Kan orang yang gadis yang 5 yang bodoh ini kan bilang begini, bagi dong minyak kalian, bagilah. Lalu yang bijak ini bilang gini, nanti kurang sama kami, kurang juga sama kalian, pergi ajalah kalian beli. Satu jemaat mengatakan begini, yang 5 bijaksana ini pelit kali orangnya, gak mau berbagi. Tapi kan jelas alasan mereka. Alasan mereka itu bukan lebih. Mereka bilang gini, sudah pas untuk kami, kurang sama kalian, kurang juga sama kami. Jadi lebih bagus kalian ajalah yang pergi cari minyak kalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah mengenai mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Jangan bermain-main. Dunia sekarang ini menawarkan semua hal-hal yang bagus, bahkan hal-hal yang instan, cepat. Sekarang di Gunung Stoli ini udah banyak itu delivery makanan, termasuk Bolping Lilimpo. Sekarang di rumah juga kita bisa telepon, antar makanan di rumah lah, bisa COD. Banyak orang sekarang beli di Shopee, datang barang di rumahnya, pas gak ada duitnya, pusing kepalanya. Gimana ini? Ada teriak dia tetangga, minta tolonglah, bantu dulu itu ada yang antar barang gak ada duit, ditolonglah. Besoknya yang punya duit yang minta tolonglah kembali duit. Gak ada di sini yang seperti itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini mengenai persiapkan diri. Jangan terlena. Jangan bilang begini, kapan itu Tuhan datang? Enggak datang-datang. Kalau hari ini Tuhan Yesus belum juga datang, itu karena Tuhan masih mengasihi kita. Diberi kesempatan bagi kita untuk kita boleh berkenan kepadanya menyambut kedatangannya. Dan Ia mendapati kita setia kepada Tuhan. Amin. Ini yang berikutnya, yang keempatnya, ini banyak orang mengalaminya. Tapi sekali lagi saya berharap di sini tidak ada yang demikian. Ayub 5 ayat 2. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Baik, saya baca dari sini Ayub 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati,
dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jangan mudah sakit hati ya Bapak Ibu. Baru sedikit sakit hatiku kepadanya, sudah disakitinya hati, perasaanku tercabik-cabik. Bapak Ibu, dikatakan apa sesungguhnya orang bodoh? Dibunuh oleh apa? Sakit hati. Biarlah kita memiliki hati yang luas sekali dan tidak mudah tersakiti. Amin. Waktu itu pernah saya sampaikan di sini, mudah-mudahan kita belum lupa. Kalau HP Android ini rata-rata pakai anti gores, betul nggak? Supaya apa? Layarnya tidak tergores, tidak hancur. Jangan cuma HP-nya yang punya anti gores, hati kita pun ada anti goresnya, sehingga tidak mudah terluka. Kalau anti goresnya itu di HP ini kan kertas itu, dilapisi, dilem. Tapi anti gores hati kita adalah firman Tuhan. Amin. Kalau ada firman Tuhan dalam hati tidak akan mudah tergores. Yang terakhir di poin yang pertama ini, nasodanya babu talwata, babi tersinggung kita, tak perbaiki wauritai. Muroi Amsal pasal 14 ayat 17. Amsal pasal 14 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat 17. Kita baca sama-sama yuk. Dua-dua ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana. Bapak Ibu, apa dikatakan? Orang yang cepat marah, agalio meyawat dunia, tengah darah tinggi, tapi akan usiai ogoyo galingania, hama main dia, langsung marah dia. Nah, nama Tuhan kenapa ya piring terbang piring, panci ada nasa. Tapi bapak-bapak di sini semua bapak-bapak yang baik. Amin. Amin. Ibu-ibu juga di sini adalah ibu-ibu yang baik, anak-anak muda yang baik semua. Bapak Ibu saudara kan kasih oleh Tuhan, ternyata orang yang lekas naik darah itu berlaku bodoh. Kenapa dia dikatakan apa? Bodoh. Kenapa? Orang yang lekas naik darah itu, dia biasanya kehilangan kendali. Dan kalau dia kehilangan kendali, bisa dia melakukan hal-hal di luar dari kendalinya. Yang apa? Berakibat nanti merusak dirinya, merusak orang-orang di dekatnya, bahkan bisa merusak orang yang ada di sekitar. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa mari jadilah orang yang sabar. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Itu poin yang pertama tentang bodoh. Yang kedua adalah mengerti kehendak Tuhan. Ada 3 poin yang saya bagikan. Sebenarnya ini cukup banyak mengenai mengerti kehendak Tuhan. Tapi ada 3 bagian aja saya akan bacakan bagi kita. Yang pertama, Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagian ini dikatakan bahwa supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, itu dibuat titik 2. Saya sudah sampaikan kepada anak-anak muda kemarin itu. Oke, saya lihat dari sini saja. Dikatakan manakah kehendak Allah titik 2. Tidak dibuat di situ. Kan yang ditulis ini apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tidak dikatakan apa yang
ada perbandingan kontrasnya. Misalnya supaya kita mengerti kehendak Tuhan ini yang baik, terus ini yang tidak baik. Saya renungkan bagian ini. Artinya apa Bapak Ibu? Kita hanya diberi kesempatan mempelajari apa yang baik. Kita hanya diberi kesempatan mempelajari apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sempurna. Sekali lagi, kita tidak diberi kesempatan mempelajari ini yang baik, dan ini yang tidak baik. Pelajari juga yang tidak baik. Setelah belajar keduanya, lalu pilihlah yang baik. Karena orang tanpa diajarin juga berbuat dosa, udah tahu dari sononya. Anak-anak kita yang kecil, Bapak Ibu, ada nggak orang tua yang mengajari dia memaki? Ada nggak orang tua yang mengajari dia berbohong? Nggak ada. Tapi kenapa mereka bisa berbohong? Kemarin ada satu cerita ini, anak kami Hoel, ada mainannya dibeli, lalu putus kepala robotnya itu mainannya robot, putus kepalanya. Saya tanya, siapa yang rusak mainan ini? Itu ada tetangga kami, dia bilang Abang Mervan. Datang si Mervan itu, bukan saya, tidak ada saya rusak mainannya. Terus ditanya, siapa yang rusak mainannya? Ada kawan kita dilewat Pak, Bapak, dirusaknya mainanku. Siapa? Enggak tahu, ada teman-teman tadi lewat, mereka rusak mainannya. Lalu datang mamanya, siapa yang rusak mainannya? Abang Mervan. Lebih keras suaranya di situ. Kamu yang rusak mainanku. Jangan banyak alasanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nggak ada yang ngajarin dia begitu. Nggak ada yang ngajarin dia untuk berbohong. Tetapi dia bisa melakukan karena tabiat manusia pada dasarnya dia berdosa. Tapi mari kita belajar apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Itulah kehendak Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan diri setiap hari. Mari kita memperbaiki diri kita. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Rumah tangga kita perbaiki, cara kerja kita, cara berpikir kita, tindakan-tindakan kita setiap hari kita perbaiki. Dialah semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Artinya apa Bapak Ibu? Rajin berbuat baik. Kadang-kadang saya bisa memahami ini. Misalnya kita sudah nota balua di suki baniha, baik sudah itu dah sila suki. Bapak tadi tamani itu tamani, ay nolo dulu ni ada di suki, batal ni bimbingnya itu sila suki. Tugas kita melakukannya, balasannya kita terima dari Tuhan. Saya sering sampaikan kepada ibu kepala istri saya, apa yang kita lakukan yang baik kepada seseorang, tidak selalu Tuhan akan memberikan balasannya melalui orang yang sama. Tapi Tuhan bisa membuat balasannya itu dari orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kita menerima apa yang baik yang kita lakukan. Yang pastinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan masalah dibalas tidak dibalas. Tetapi kita orang yang sudah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kalau diteruskan bagian ini dikatakan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan,
bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang artinya Bapak Ibu, menjaga kekudusan hidup kita dan rumah tangga kita. Kenapa Bapak Ibu? Hari-hari ini, kalau zaman dulu selingkuh itu aib. Menurut pada selingkuh ada aib udah bakal keluar kau. Bahkan lawan aib ya ofeta ke romobunya. Kalau sekarang nyaris itu hilang dan sekarang dianggap seperti satu kebanggaan. Makanya sekarang ini banyak istilah yang disebut adalah pelakor lah, adalah perebut bini orang lah, adalah yang lain-lain dan lain-lain sebagainya lah. Karena apa? Sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang biasa saja. Itulah pergeseran zaman. Pergeseran zaman sekarang semakin hari dia kan semakin dianggap hal-hal yang lumrah. Oh itu biasa kok. Oh itu biasa. Oh itu biasa. Kalau dulu kan misalnya suami orang dengan istri orang itu berduaan di kafe, itu pasti udah diomongi. Kalau sekarang, oh gak apa-apa kok biasa aja. Percaya dong sama saya. Percayalah, percaya aja lah. Tapi kalau tidak berhati-hati Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakannya, kalau kamu tidak tahan bertara, menikahlah. Ini kepada yang tidak menikah. Yang artinya bahwa jangan bermain-main dengan dosa itu. Karena apa? Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, dosa itu tetap melekat kepada banyak orang. Tapi sekali lagi saya berharap bahwa di jemaat ini tidak ada yang demikian. Amin. Jaga kekudusan rumah tangga kita masing-masing. Jaga hidup kita masing-masing. Ada kemarin yang saya baca status seorang ibu-ibu mengatakan begini, tapi itu memang firman Tuhan dia ambil. Adakah seseorang yang membawa pelita di dalam gelembung bajunya? Maksudnya galito, pelita itu bulu obor, gelembung baju itu belum ada nama buatnya bayi mana pada adu. Yang tidak terbakar bajunya pasti terbakar, tidak mungkin tidak terbakar. Hanya orang-orang yang apa itu, yang bikin apa namanya talent sulap itu, yang mereka kasih api dari mulut mereka, mungkin dalam tanda kutip mereka nggak terbakar. Tapi yang pastinya, coba kalau lilin aja taruh begini di dalam gelembung baju terbakar. Begitulah orang yang melakukan dosa itu, dia pasti terbakar. Yang artinya dia akan bisa hancur. Bapak Ibu, 3 bagian saya sampaikan mengenai kehendak Tuhan. Belajarlah untuk terus berubah menjadi lebih baik. Belajarlah terus berbuat baik sekalipun tidak dibalas dengan yang baik. Dan jagalah keluarga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus dan saya undang pelayan-pelayan untuk maju ke depan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Kami sampaikan bahwa perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku.
bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah-Nya kita dilayakkan, diperdamaikan dengan Bapa. Oleh darah-Nya kita disembuhkan. Oleh darah-Nya kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas setiap dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu, dan layakkan kami hari ini boleh mengikuti perjamuan kudus ini, yaitu tubuh Tuhan dan darah Yesus. Haleluya. Kepada pelayan perjamuan kudus yang akan maju ke depan, kita kembali mengangkat pujian dari awal sejauh timur dari barat.
Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Salibmu, salibmu yang kumuliaan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Makanlah dalam nama Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan kita, dengarlah firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
berkat bagi kami. Terima kasih untuk hidup yang berkemenangan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk setiap hidup yang berkelimpahan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman kudus, dan terima kasih juga untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Roh Kudus menuntun kami untuk kami melakukan kehendak Tuhan, untuk senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari lambaikan tangannya. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik saudaraku, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Tiada
saat ini kita akan mendengarkan kegiatan sepekan. Assalamualaikum. Masih ada sukacita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu.